Sedang Selamat datang Coach Giti. Coach Gedi. Malam. Malam Saya ini, jalan. masih jalan. Oh, boleh. Nggak apa-apa kita beri kesempatan untuk Coach Geti ini dulu. Ya, nggak apa-apa. Saya udah menepi. Wih, Nanti Malam Coach. malam. Lagi Malam. di luar. Masih di luar. Lagi di mobil. Saya jadwal saya padat banget Bu, dari pagi sampai malam. Alhamdulillah. Gitu dong. Alhamdulillah ya Pak ya. Saya sampai bulan Mei, Sabtu Minggu pun ada sesi coaching, harus keluar kota segala macam. Waduh. Alhamdulillah. sip. Mudah-mudahan berkah terus ya, sehat terus. Sampai ada teman sekolah saya katanya, Oh ya? saya katanya gitu. Ini Coach Geti ya, ini teman saya di SMA 3 loh katanya gitu. Ketawa SMA 3. Iya. Saya memang SMA 3, saya pemain basket, Bu. Bu Emma, sampai sekarang saya masih bertanding. Berarti cukup terkenal ya Pak di SMA-nya. Saya menyapa Bu Nori, Bu Dokter. Bu Nori. Iya. Salam kenal juga nih, Pak Daniel. Halo Coach Giti. Iya. Pertemuan ketiga. Terakhir saya lihat fotonya lagi sama Coach Tom ya. Sama Mas Yanto di Bali. Iya. Saya partneran sama Coach Tom, Coach Gendro. Udah 15 tahun saya berpartner sama mereka. Enggak, saya lihat di Bali itu loh. Iya. Pada nongkrong. Waktu saya ketemu di Bali, kalau saya waktu ke Bali itu saya main basket waktu itu. Kalau Coach Tom coaching. Oh. Saya main basketnya keliling juga Pak Daniel ke Surabaya. Nanti ini harusnya ke Surabaya, tapi nggak jadi saya ke Surabaya tanggal 21 karena saya harus ke Ternate. Wow, luar biasa. Jalan-jalan terus. Coach Geti. Ya. Coach Geti. Jadi untuk bulan ini, untuk bulan mendatang April ya, Yes. kan Ramadan. Jadi untuk program Zoom saya off-kan dulu ya. Siap. Kalau yang diskusi via WhatsApp group itu tetap wajib itu, walaupun jamnya agak malam. Jadi obsesi kita bulan Mei aja ya. Siap, udah siap-siap terawih, nggak perlu keluar lagi. Makanya kalau WhatsApp group tetap kita buka diskusinya. Itu wajib, itu tetap harus belajar walaupun malam-malam. Ya. Tapi Zoom kita akan dulu, kita jumpa lagi bulan Mei. Gitu. Siap. Biar Coach Giti juga sibuk kayaknya bulan April. April enggak, kalau puasa enggak. Puasa gitu. online aja kita, Pak. Begitu, siap. Oke, sambil lalu berjalan, tadi Bu Nori juga menyapa. Selamat malam Bu Nori, Bu Dokter. Oke, Pak. Siap. Salam kenal Bu Nori. Ya, salam kenal kembali. Nih saya mau nyalain tapi ini tampang masih emak-emak, malu. Ya. Saya pas on, saya matiin videonya karena saya pakai HP. Ya belum sempat sampai di rumah karena macet, hujan di Jakarta. Ya. Biasa kalau hujan genangan air banyak, agak macet. Makanya ini menepi dulu. Sebentar lagi istri saya kan saya lagi nungguin sebenarnya. Bentar lagi dia yang nyupir. Nah, saya bisa on. Cuman off kamera. Oke, ini gimana Gus? Mau dimulai sambil nanti? Boleh. Silakan. Silakan Pak Daniel sama Bu Emma. Silakan Pak Daniel. Oke, terima kasih. Selamat datang di acara komunitas para juara sales dengan narasumber Coach Geti. Bapak Ibu yang sudah hadir, kali ini kita bahas apa ya, Coach? Ya, Coach, kita akan bahas apa nih? Kita akan bahas bagaimana iklan yang efisien, efektif untuk bisa mendapatkan penjualan cepat, Pak Daniel. Mantap. Karena ini sales Nusantara, mudah-mudahan teman-teman pada join nih, bergabung gitu ya. Oke, ini pasti setiap produk dan jasa pasti akan mengerucut pada jualan. Kalau nggak ada jualan, nggak ada darahnya kan, gitu ya, Coach ya. Ya. Kalau nggak ada darahnya ya mati lama-lama gitu kan.
Ya, Nah, Itu. bagaimana nih supaya efektif dan efisien, ditambah lagi dengan cara pemasaran juga berubah pasti ya Coach ya kan? Yang yes, tadinya mungkin dulu satu channel, sekarang kita sudah multi channel, bagaimana supaya efektif? Mungkin seperti itu ya Coach ya? yes, benar. Oke, mantap. Ya. Lalu termasuk meningkatkan apa ya, engagement gitu kali ya? Ya, nanti ada beberapa strategi. Kadang-kadang tuh kita buat iklan. Iklan itu hanya sekedar kita buat, tapi di sini ada mekanisme, ada metodologi yang akan saya share. Dan ini kan direkam ya, Mas Yudi ya. Karena rekamannya nanti biasanya Mas Yudi akan share lagi nih. Biasanya kalau kayak gini nih, Ya, pada sudah saat direkam. live agak kurang, tapi pada saat nanti podcasting banyak yang nonton tuh biasanya. Oke, baik. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir ini harap disimak. Ini ilmu yang pastinya manfaat dari Coach Getty. Oke, kita langsung mulai aja lah Coach ya. Boleh. Tapi by the way itu sambil nyetir aman Coach. Aman. Enggak Aman ada ya. aman. Ya. Soalnya dulu pernah kena tilang saya gara-gara itu. Insya Allah aman, Pak. Ya. Saya mohon izin, saya mau share ininya, materinya. Kelihatan, Bapak Ibu? Kelihatan Coach Getty. Ya, nah ini strategi membuat iklan yang efektif gitu ya. Artinya saya sering share sesuatu gitu ya kepada klien, dan ini sebenarnya bukan ilmu, tapi ini adalah sebuah metodologi yang kita ambil dari experience, yang kita memang sharing kepada para klien, karena banyak yang saat ini merasa bahwa ini kok zaman berubah gitu ya. Zaman berubah, tapi penjualan tetap harus berjalan gitu ya. Nah, inilah yang membuat kita, sebentar, saya matiin video saya dulu bentar ya. Oke, supaya gampang. Nah, bagi yang belum kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan Coach. Oke, ini yang belum tahu saya awalnya adalah seorang graphic designer gitu ya. Terus saya pernah jadi dosen di UI 18 tahun hampir. Dan saya awal dari kenapa bisa menjadi coach saya itu di Action Coach tahun 2008 September. Jadi sampai saat ini sudah 14 tahun lebih, hampir 15 tahun. Dan setiap tahun saya alhamdulillah ambil certified internasional untuk mengambil beberapa metodologi coaching. Sampai terakhir saya ini adalah master trainernya, bisnis modelnya Alexander Osterwalder. Nah, saya sering share hal-hal yang memang menjadi metodologi bisnis sehingga klien itu bisa menggunakan potensi pengalamannya menjadi lebih terstruktur. Ini Coach Getty Channel, nanti bisa dicatat, ini WA saya 0816113036. Saya juga ada website saya bisa dilihat coachmargetty.com, banyak artikel, banyak video tutorial yang bisa teman-teman lihat ya, simak untuk bisa mendapat pengetahuan bisnis atau pengalaman ataupun metodologi dalam menjalankan bisnis. Ada YouTube saya, silakan nanti YouTube saya di subscribe. Nah, yang pertama adalah pada saat kita mau menjual produk kita, apakah yakin bahwa produk kita itu sudah unik? Atau jangan-jangan produk kita ini biasa aja? Ya, kalau kita tidak mengetahui produk kita atau jasa kita unik atau berbeda, disitulah kita punya kesulitan untuk menjual. Mungkin kita jago jualan, butuh biaya besar untuk iklan, butuh biaya besar untuk akuisisi pelanggan baru, tapi akhirnya kita tidak pernah menjadi besar karena kita nggak punya proposition terhadap value atau unique selling yang berbeda. Apa sih yang dinamakan unique selling gitu ya? Ya, unique selling itu produknya benar-benar berbeda dari produk sejenis. Dia menarik bagi pelanggan, ya, menjadi bahan pembicaraan, sesuatu yang sulit di-copy. It's simple. Bagaimana Anda tahu produk yang unik? Pahami customer Anda. Ya, pahami customer Anda, karena sebenarnya customer itu yang lebih banyak tahu kita itu bedanya di mana. Dan coba lakukan riset sedikit apa yang membuat pelanggan tetap bersama kita, tetap membeli produk kita. Apa value yang akan diberikan? Kalau Anda paham target market, ya, Anda paham keunikan dan manfaat usaha Anda itu,
Anda akan bisa memberikan value yang berbeda walaupun dari produk sejenis. Tanya juga, mengapa mereka mau membeli dari Anda? Apa hal unggul? Nah, hal unggul ini bisa kita list down, ya. Bisa harga menarik, kualitas produk, lokasi bisnis, reputasi brand yang berbeda, metode pengiriman kita mungkin unik, cepat, atau beda kepada pelayanan pelanggannya. Ada informasi secara online yang mudah diketahui, dan keunikan-keunikan lainnya. Gitu ya. Bagaimana Anda tunjukkan USP? Ini kadang-kadang gini, saya ketemu klien saya atau pebisnis, dia bilang, Coach, produk kita tuh lebih bagus. Pertanyaan saya simpel, bagaimana pelanggan kita atau prospek yang butuh produk kita itu tahu value dari produk kita sebelum mereka ketemu kita? Banyak yang nggak bisa jawab. Kenapa? Karena mereka cuma tampilkan produk di Instagramnya, cuma tampilkan produk atau jasa di websitenya, tapi mereka tidak pernah menjelaskan value atau benefitnya lebih dalam. Kebanyakan dari mereka menawarkan produk, bukan menjelaskan value. Nah, itu yang menjadi sebuah hal yang agak sulit untuk pelanggan kita atau calon pelanggan tahu. Ada 4 tagline, core value, service, atau why factor-nya jelas. Ini akan menjelaskan siapa Anda dan bagaimana Anda dikenal. Bagaimana membuat marketing campaign yang tepat? Banyak dari kita menjual produknya. Jika Anda butuh sepatu, nah, Anda jual sepatunya. Tapi butuh sepatu itu siapa? Kita nggak pernah nyebutkan target marketnya. Harusnya kita ngomongnya begini. Bagi Anda pengusaha muda yang kreatif, sepatu ini cocok untuk aktivitas yang banyak Anda lakukan setiap hari. Nah, itu jelas targetnya. Tapi kadang-kadang mereka nggak paham. Karena dalam sebuah marketing campaign itu harus ada targetnya, harus ada offeringnya, harus jelas desain untuk take actionnya. Maksudnya gimana sih, Coach? Gini, kalau bisnis Anda tertarget, dari 10 yang lihat, 10 pasti menghubungi Anda. Itu udah poin paling utama dari riset yang dilakukan ya beberapa ahli digital marketing. Tapi kalau Anda cuma punya offering, penawaran yang bagus, diskon, tapi tidak tertarget siapa yang Anda tuju, Anda cuma dapat 5 dari 10 yang lihat. Tapi kalau Anda cuma desain aja, itu biasanya cuma 1 yang menghubungi Anda. Nah, poin ini perlu Anda perhatikan. Apalagi kalau Anda punya 3-3-nya dalam sebuah marketing campaign yang Anda bangun. Nah, ini yang paling penting yang saat ini Anda perlu tahu tentang digital marketing. AIDCA Framework. Apa AIDCA Framework? AIDCA itu yang namanya campaign Anda, video, banner, itu ada unsur attention-nya, ya, ada unsur interest-nya, menarik, ada unsur desire-nya, hasrat, conviction, pengakuan itu harus ada dalam setiap apa yang Anda buat. Pengakuan itu seperti apa, Coach? Testimonial, oke. Orang yang mendapatkan value dari produk yang dia beli dari Anda itu perlu Anda tampilkan, sehingga action akan dilakukan oleh calon pelanggan maupun pelanggan loyal Anda. Seperti apa buatnya, Coach? Karena attention itu yang seperti apa, yang membuat orang datang, dan apa yang membuat orang jadi menarik untuk jauh lebih tahu, akhirnya dia berhasrat untuk memiliki, dan akhirnya dia membeli. Bagaimana membuat killer ads kreatif? Bagaimana Anda membuat sebuah strategi advertising yang powerful dan dapat membuat siapapun yang membacanya akan tertarik. Nah, ini yang perlu dicatat, teman-teman. 7 mental trigger to take action. Setiap video yang Anda buat, setiap iklan, banner yang Anda siapkan, 1, ada unsur hope-nya nggak? Unsur hope itu seperti apa, Coach? Unsur hope itu kalau orang baca iklan Anda, dia mendapatkan sesuatu yang mungkin dia tidak dapatkan dari orang lain, dari produk lain. Hope itu harus selalu ada. Contohnya seperti apa, Coach? Anda akan mendapatkan tubuh ideal Anda dengan, baru kita ceritakan produk. Benefit A, benefit B, benefit C kita jelasin. Nah, itu namanya ada hope-nya.
Hope itu sebagai headline sudah membuat orang akhirnya tertarik untuk menanyakan lebih jauh. Yang kedua, unsur kedua yang membuat orang itu tertrigger untuk segera menghubungi kita adalah tentang laziness. Pada kenyataannya semua orang itu cenderung malas. Contohnya GoFood, Anda tinggal klik untuk makanan kesukaan Anda hadir di rumah Anda. Nah, itu unsur headline-nya ada laziness. Atau yang ketiga, greedy. Orang itu kadang-kadang ingin dapat banyak dengan bayar yang sekali. Ingin tidak diganggu dengan admin fee tiap bulan, tapi dia merasa bayar sekali, lifetime dia menikmati. Itu namanya greedy. Anda beli ini, dapat A, dapat B, dapat C, dapat D. Unsur itu bisa membuat trigger. Yang keempat, iklan kita ada unsur helping orang lain. Misalnya, dengan Anda membeli produk ini, Anda telah membantu satu anak yatim karena kita akan berikan keuntungannya untuk fakir miskin, untuk anak yatim misalnya. Nah, itu akan membantu untuk Anda bisa mendapatkan trigger dari menciptakan trigger untuk pelanggan-pelanggan atau calon pelanggan menghubungi Anda. Yang berikutnya adalah scarcity. Scarcity apa? Kelangkaan. Produk terbatas. Hanya untuk 10 pembeli pertama. Waktu yang diberikan hanya 24 jam. Sehingga waktu itu menjadi kondisi scarcity, kelangkaan terhadap apapun yang dilakukan. Gitu. Yang keenam adalah tentang eksklusivitas. Bagaimana Anda mengatakan produk ini adalah produk terbaik, hanya orang-orang tertentu yang bisa memilikinya, orang-orang hebat. Nah, itu unsur 7 mental trigger yang mengangkat eksklusif. Coach, boleh nggak lebih dari satu konsep trigger ini ada di dalam iklan kita? Oh, boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Ya, boleh-boleh aja, sehingga kita akan benar-benar membuat orang itu ingin segera memilikinya. Yang ketujuh, tentang curiosity. Apa curiosity? Iklan kita membuat penasaran. Ya, iklan kita membuat orang itu ingin tanya lebih jauh. Anda akan memperoleh paket lengkap setelah Anda membeli produk-produk A, B, C, D. Itu satu curiosity yang membuat apa aja, manfaatnya apa aja. Sehingga begitu orang berinteraksi dengan kita, orang itu akan punya keinginan untuk memilikinya. Nah, ini adalah 7 hal yang perlu ada di setiap iklan Anda maupun video iklan Anda ataupun banner carousel yang Anda buat di Instagram. Nah, yang berikutnya adalah trigger aja nggak cukup kalau Anda nggak bisa bikin yang namanya copywriting. Ini ada beberapa copywriting checklist yang bisa Anda perhatikan dan bisa Anda gunakan untuk Anda membuat iklan efektif sehingga membuat orang menghubungi Anda dan melakukan pembelian yang cepat. Pertama, headline. Kalau kita bikin video, ya, headline itu 3-5 detik pertama harus memberi kesan perhatian yang menarik. Wow factor. Perhatikan ya, hal itu. Ya, yang kedua, yes set. Ya, yes set ini adalah membuat audiens itu merasa dimengerti. Kasih kata-kata fakta, sugesti, dan baru katakan customer ekspektasi yang memang benar-benar diinginkan oleh mereka. Ya. Yang ketiga, benefit. Benefit itu seperti apa? Katakan benefit-benefit yang akan didapat oleh pelanggan ya di copywriting kita. Solusi-solusi sehingga membuat desire. Pelanggan merasa ingin segera memiliki. Jangan lupa yang keempat adalah tentang dream. Hasil dari benefit, solusi yang tercapai, sehingga muncul saya harus dan ingin memiliki. Yang berikutnya social proof. Social proof apa ya? Seperti testimonial, teman-teman. Jadi testimonial ini menjelaskan kepada
para pelanggan atau orang yang belum pernah bertemu atau memiliki produk, sehingga mereka merasa, oh iya benar, ini terbukti. Nah ini namakan tadi conviction tadi, pengakuan. Boleh nggak kita pakai unsur loss pain? Boleh-boleh aja. Karena loss pain itu memberikan pembuktian yang negatif. Banyak orang yang tidak memperhatikan kesehatan, ya, dan hidupnya akhirnya penuh dengan sakit. Nah itu kata-kata yang membuat orang itu merasa, gue nggak mau sakit, gue nggak boleh seperti ini, gue nggak boleh terlambat, gue harus segera cepat. Nah itu namanya loss and pain, teman-teman. Nah ini adalah copywriting checklist yang teman-teman bisa benar-benar perhatikan untuk bisa dipadukan dengan AIDCA framework tadi yang saya katakan. Nah, sampai di sini silakan. Kalau ada yang mau bertanya, ini saya kasih cuman bagaimana kita bisa men-trigger, ya, sehingga apa yang dilakukan bisa menghasilkan penjualan cepat. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kita diskusi lebih bagus, teman-teman, untuk benar-benar bisa. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak Daniel, silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh. Saya memandu, kalau enggak ya saya yang nanya, Coach. Ya, boleh. boleh. Saya juga yang nanya. Gitu. Coach, saya mau belajar satu hal nih. Kan sepengalaman saya dalam memberikan konten gitu ya. Kalau konten yang isinya tips atau sesuatu yang bagus itu kan daging gitu ya, istilahnya. Itu like-nya kan banyak gitu. Mungkin Coach juga ngalamin ketika bagaimana meningkatkan omset, bagaimana meningkatkan produktivitas, pasti like-nya banyak, share view-nya banyak. Ketika kita bikin copywriting, walaupun sesuai kaidah, itu sedikit sekali. Nah, sebenarnya yang problem itu di teknik copywriting kah, atau ada sesuatu yang lain lebih dari itu, Coach? Nah, sebenarnya persoalannya begini. Kadang-kadang yang kita berikan adalah langsung teori terhadap strategi yang harus dilakukan. Begitu orang mendengar, orang itu merasa excited. Wah, benar juga ya. Tapi begitu dia yang mau buat, disinilah masalahnya. Begitu dia mau buat, dia merasa kebingungan karena kita tidak memberikan tools-nya. Ya, kita hanya memberikan strateginya. Apa yang saya bilang AIDCA tadi, ya, AIDCA ada tambahan. Jadi AIDA ditambahin conviction. Kenapa conviction? Karena itu adalah masalah pengakuannya. Disinilah orang itu bisa menganalisa untuk menggunakan metodologi itu di dalam strateginya. Dibanding kita cuma ngomong strateginya, tapi orang itu nggak tahu bagaimana menemukan strategi yang tepat bagi bisnis saya. Strategi saya adalah cocok dengan bisnis saya, tapi bagaimana klien-klien saya, itu dia memahami, menemukan strategi dari pola yang memang dia bisa pelajari dari data yang dia punya untuk menjadi strategi. Kira-kira gitu tuh, Mas Daniel. Jadi bukan copywriting itu penting, tapi pertanyaannya adalah bagaimana dia bisa paham bagaimana menggunakan copywriting yang tepat sehingga hasilnya dia dapat. Nah, itu tuh sebenarnya Pak Daniel. Iya, ini menarik karena ada seorang ya, dia di internet itu kan banyak sekali yang disebut guru gitu ya. Dalam tanda petik guru. Lalu ada yang mereka nggak pakai kaidah copywriting pun, istilahnya mau ikut ini nggak, siapa yang mau ikut, langsung full. Yes. Ya, saya punya teman seorang internet marketer, tiba-tiba dia muncul, gue lagi bikin kelas ini nih. Kelasnya itu manfaatnya apa segala macam, dia nggak terlalu banyak cincong, itu 1.500 orang antri, gitu ya. Ada yang pakai macam-macam, ini strategi dapat miliaran, dan seterusnya. Laku. Nah, coba kita lihat. Apakah iklannya atau WA-nya mengandung unsur hope? Nah, ada hope nggak? Kalau ada hope berarti orang jadi tertarik karena itu sesuatu yang dibutuhkan orang. Ada kondisi yang modelnya membuat yang tadi 7 mental trigger nggak? Kita bisa analisa kok. 7 mental trigger itu ada karena 7 mental trigger itu nggak pernah diomongin orang. Orang itu cuman suruh coba kamu gali apa kebutuhan. Ya kebutuhan yang mana gitu loh. Dari unsur mana kita sentuhnya. Karena kita kadang-kadang cuma mengikuti apa yang dilakukan strategi iklan dari bisnis yang berbeda, dari produk yang berbeda, kita masukin ke bisnis kita atau produk kita. Di situ terjadi kesalahan yang kita nggak tahu salahnya di mana. Padahal saya sudah mengikuti. Nah pertanyaannya tadi,
Apakah ada hope-nya? Apakah ada unsur greedy yang ditampilkan? Apakah ada laziness-nya? Apakah ada scarcity, curiosity, eksklusivitas? Nah, itu coba kita analisa tuh iklan yang ada itu. Kenapa dia bisa ngumpulin 1.500? Oh, tertarget. Oh, ada offering. Nah, itu konsep yang di awal 3, target, offering, sama desainnya ada. Itu sebenarnya Pak Daniel yang sekarang kita jadi tahu, oh benar, ini orang bisa ngundang. Karena apa? Karena ada unsur trigger yang dia masukkan, sehingga orang... Mantap, Coach. Coach, mau tanya dong. Gantian ya Pak Daniel. Gantian. Kita Selamat aja yang datang nanya Pak dong. Nanang. Ini yang baru datang. Coach, ini kan kita persepsi kita. Nah, zaman kan berubah, Coach. yes. Dengan kondisi seperti ini, kebetulan saya pelaku online juga, Yes. pedagang juga. Yes. Banyak sekali teman-teman saya yang akhirnya menyerah. Bukan karena memang demand-nya berubah. Daya beli turun sekali, banyak yang menyerah, banyak teman-teman yang menyerah. Tapi kembali lagi dengan mental tentunya ya Coach ya. Ada beberapa teman yang merasa give up gitu loh. Oke, sudah bertahun-tahun dagang di sosial media, online, di beberapa marketplace yang sudah, ya tidak sih saya sebutkan namanya, tapi banyak sekali masalah dalam marketplace itu sendiri gitu loh. Artinya misalnya pada saat mereka berjualan, uang mereka masih ditahan dan belum ada proses yang cukup lama, sementara mereka kan butuh dana itu kan cash flow-nya dia mengalirkan ya, dia harus beli barang lagi gitu. Nah, di sini kan berhubungan dengan iklan gitu loh. Rata-rata gimana nih cara mereka bisa survive di luar masalah mereka membuat konten gitu loh, Coach. Jadi banyak yang buat iklan, fokusnya di produk, bukan di value. Bukan di value dari yang penjualnya ya, Coach. Yes, bukan soal value penjualnya. Value produknya juga dia harus perhatikan. Oke. Karena saya jual sepatu, yang ditawarin produk sepatu, ya sepatu di luar sana banyak. Tapi kenapa saya harus beli sepatu kamu? Ada nilai-nilai apa? Kalau saya ngelihat sebuah iklan, ini iklan cuma jelasin produk, tidak ada jelasin value. Ya berarti dia bersaing secara red ocean, bukan blue ocean yang dia temukan. Oke. Dan sekarang kalau kita bilang, oh saya jualan Tokopedia. Tokopedia itu nggak bisa dapat untung banyak, karena semua main banting-bantingan harga. Tokopedia atau market yang ada, itu adalah red ocean, Bu. Bahkan ada orang yang jual rugi untuk dapat pengikut, sebenarnya kan gitu, Bu. Iya. Jadi kalau kita mau masuk ke Tokopedia atau marketplace, jadikan itu sebagai channel untuk kita ngumpulin database kita dan pindahin ke kolam kecil kita. Cuma banyak yang jualan di marketplace tidak punya website sendiri, tidak punya IG sendiri. Dia tidak membangun relationship untuk orang trust kepada dia, sehingga besok-besok dia tidak beli di Tokopedia, tapi langsung beli di online. Di Instagram dia. Betul sekali. Betul. Gitu, Bu. Ya, memang banyak teman melakukan itu. Kalau saya, memang Instagram saya nggak banyak pengikutnya, tapi value-nya ada. Artinya orang itu sudah mengenal saya, sudah tahu value-nya, dan mereka terus masih keep in touch dengan saya dan masih repeat order. Nah, beberapa teman itu yang mungkin yang bisa saya masih bisa bertahan ya. Teman-teman juga tanyakan, kok bisa gitu, karena banyak yang sekali yang menyerah. Tapi mau bilang apa ya, kalau orang sudah give up, tentu kita udah nggak bisa, itu kan secara personal ya, Coach ya. Ya, jadi Bu, ada yang bilang, Coach Katie teori Bu, teori aja. Nah, Bu, justru di kondisi pandemi, saya kebanjiran. Saya saat ini sampai ada orang mau ketemu saya aja, ngatur waktunya sangat susah. Sangat ngatur waktu. Kayak sekarang gini, mau ngatur waktu, ini saya sambil di jalan, akhirnya saya bisa juga memanfaatkan waktu saya untuk sharing ke teman-teman Konus, kan gitu ya. Betul. Dan aset saya saat ini adalah waktu. Aset saya adalah waktu.
ya, dan saya mulai membangun networking untuk para associate saya siap. Tapi yang namanya value, kadang-kadang klien saya nggak mau ketemu dengan associate saya karena dia menilai associate saya pasti di bawah saya. Ini yang jadi masalah. Berarti value dari associate saya ya harus bisa mereka yakinkan bahwa Coach Getty itu bisa mensistemasi metodologi coaching walaupun yang menjalankan associate-nya. Nah, Coach, kalau perbedaan antara value dengan trust gimana, Coach? Itu gini Bu. Trust itu akibat dari ibu punya value. Ya, dan trust itu juga satu kondisi yang merupakan ibu bangun value, bangun hubungan sehingga trust yang value ini menjadi ada dalam diri ibu. Gitu kira-kira Bu. Oke. Berarti saya sudah on the track ya, Coach. Emang. Jadi, kalau kita nilai ya Bu, value itu ada level lainnya. Value yang pertama, nilai paling tinggi dari value adalah love, cinta. Jadi kalau ibu lakukan sesuatu, gunakanlah cinta. Tulus, ikhlas, memberikan sesuai dengan sepenuh hati. Itu yang harus kita bangun. Kita nggak hitung-hitungan, ya. Nggak semuanya itu dihubungkan dengan uang, gitu ya. Betul. Bagi ilmu, bilang gini, Coach Getty itu kok mau ya bagi-bagi ilmunya, nggak dibayar loh padahal. Oh, saya bilang, justru dengan saya berbagi ilmu, saya berbagi manfaat lebih, saya akan dapat lebih. Nggak ada hal yang merugikan dengan kita berbagi sebenarnya. Iya, betul. Iya, saya setuju. Kalau kata Pak Daniel tadi tuh isinya daging. Iya. Bagaimana kita kasih tahu ke orang yang ada yang belum ketemu kita bahwa isi kita daging. Kalau dia nggak ketemu kita, dia nggak tahu isinya daging, kan gitu kan? Silakan, teman-teman yang lain silakan. Diskusi kita malam ini menarik, semakin menarik. Iya. Ayo silakan. Nah ini kadang-kadang juga kalau saya lihat perkembangannya, Coach. Ada beberapa yang semakin besar dia dagangnya, ada yang lama-lama hilang gitu kan. Nah itu kadang-kadang saya berada di 500 komunitas pedagang online. Coach. Saya lihat juga yang terjadi gitu loh, adanya persaingan, ada segala macam lah ya, namanya internet itu kan bebas ya. Nah di situ saya itu udah 10 tahun lebih online ya, pada saat saya memutuskan untuk waktu itu resign ya dari kantor, terus saya buka usaha sendiri, saya buka butik segala macam. Itu dulu bagus banget tuh, Coach. Saya tuh sampai jualan, saya sering keluar gitu loh ke Eropa, ambil barang kan. Saya memang saya jualan tas branded ya waktu itu ya. Tapi kesininya itu rata-rata komunitas tas branded masih ada, cuman saya melihat mereka itu udah benar-benar istilahnya kecekek lah gitu loh. Sekarang ini kondisinya tuh mereka kecekek semua. Jadi, mereka tuh tanya, lu masih bisa bertahan misalnya gitu. Masih, alhamdulillah ya karena dari trust itu. Jadi saya kadang-kadang di Instagram tidak saya pasang label atau apa, saya taruh aja fotonya, mereka tanya gitu loh. Nah, saya setuju dengan Coach kalau value dan trust itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan karena itu memang hal terpenting dalam dunia perdagangan online ya, Coach ya. Yang harus ditambahkan mungkin apalagi nih Coach yang bisa kita menaikkan race kita gitu loh, menaikkan apa sih seperti ini gimana nih Coach? Ya, jadi gini. Kalau dibilang bisnis itu makin melemah, sebenarnya karena persaingan makin banyak dan semangat ownernya juga menurun. Karena kalau bisnis itu semangat ownernya tetap tinggi, tetap mencari peluang, tetap mencari hal-hal baru, bisnis akan tetap tumbuh kok Bu.
Oh iya, berarti memang dari diri orangnya itu sendiri ya, Coach ya? Yes, karena dia terganggu, dia nggak fokus, ya, dia malah berpikir hal-hal lain. Oh Gitu. iya. Jadi, dan yang kedua, kita harus konsisten dan selalu bertumbuh. Gitu. Iya. Bagus nih. Iya. Mungkin Pak Yudi mau tanya. Silakan, Mas Yudi, Mbak Erni yang setiap hari berhubungan dengan sales activity kan gitu ya. Ya, Coach, kalau saat ini menurut Coach Getty media mana yang efektif untuk kita beriklan? Dan kalau lihat persaingannya ya, kayaknya mau tidak mau, suka tidak suka, internet lebih unggul kayaknya dibandingkan dengan televisi, radio, atau apalagi koran. TikTok, Pak. Kenapa? TikTok ya, apalagi ya. TikTok yang lebih gila. Ya, menurut Coach Getty gimana nih kita, umpamanya kita sebagai penjual ya, kan memang budget dari media-media TV kan lumayan mahal gitu kan, kemudian juga radio juga, ya walaupun sekarang sudah pendengarnya sudah menurun, tapi ya masih ada kans untuk ke sana. Namun Coach Getty dari media yang paling efektif itu yang mana gitu? Dan yang lebih bisa membuat jualannya lebih banyak lah. Nah ini gimana Gus? Ya, jadi sekarang ini sebenarnya channel marketing sangat huge ya. Banyak banget channel marketing. Jadi kita nggak bisa menggunakan semua channel marketing untuk bisnis kita yang berbeda dengan bisnis orang lain. Jadi kita harus perhatikan pelanggan kita ada di mana. Mereka itu menemukan produk kita itu lewat channel yang mana paling banyak. Itu yang perlu kita lakukan dulu sebenarnya Mas Yudi. Jadi kalau kita bilang radio bagus ya, untuk bisnis tertentu mungkin radio bagus, tapi bisnis tertentu mungkin Instagram lebih bagus gitu kan, atau Facebook lebih bagus. Karena kita lihat di mana pasar kita berada, ketahui bagaimana karakter pelanggan kita, disitulah kita bisa dapat. Ada yang bilang, Coach ini kok para coach ada yang di TikTok. Ya nggak apa-apa juga di TikTok, tapi kita harus lihat karakter orang yang menggunakan TikTok itu adalah orang yang mau dapat hiburan cepat. Dia nggak mau terlalu bertele-tele, orang dengerin, ada mungkin 1 menit, 2 menit, dia lihat video, dia tertarik, dia lakukan. Sehingga hal-hal ini kita harus tahu karakternya, dan kita mau menaruh strategi itu di mana. Saya seorang coach, saya cari target market saya siapa. Kalau target market saya itu UMKM, dia ada di mana. Nah, UMKM yang di sosial media, apakah UMKM yang mencari ilmu? Kadang-kadang UMKM itu tidak mencari ilmu di media, dia mencari peluang, dia mencari hal-hal lain, bukan untuk coaching dia ada di Instagram atau di YouTube. Yang dia cari lain. Saya ngecek di searching engine, mana yang menjadi keyword paling utama. Oh ternyata mereka itu senang terhadap yang namanya mungkin expo, pameran, bazar, ya. Disitulah saya mencari satu strategi supaya saya bisa hadir di situ, di acara mereka. Sehingga mereka bisa bertanya sama saya sepenuh waktu, sebebasnya dia. Sehingga dari situ saya cemplungin ke seminar saya. Jadi seminar itu nggak bisa ditawarin di awal. Seminar itu akan dia beli begitu dia dengar radio saya. Dia lihat website saya. Baru dia tanya ada apa yang bisa dia ikuti untuk mengetahui saya lebih jauh. Oh, dia mau coba-coba dulu, membangun trust, ikut seminar dulu, ikut workshop yang murah dulu. Yang lebih lagi ada grup coaching dengan nilai yang lebih mahal. Setelah itu baru dia mau membeli program coaching saya. Itu satu step sales proses yang harus dibangun sehingga trust itu tumbuh tadi, yang kata Bu Emma, Pak Mas Yudi. Jadi channel marketing kita bisa kita buat seperti channeling. Misalnya, saya menggunakan sosial media di channeling awal untuk orang itu akhirnya mengetahui kita. Begitu dia mengetahui kita, buat channel baru, seminar, event, expo, itu channel berikutnya lagi. Nah, kita harus pikirin lagi, begitu dia nyemplung ke seminar kita, nyemplung ke event kita, apa yang kita tawarin ke dia, supaya dia akhirnya masuk lebih dalam untuk mengetahui kita. Saya biasanya nawarin seminar atau workshop yang lebih dalam, yang bayarnya lebih besar, dan intensitasnya lebih tinggi untuk tahu tentang metodologi coaching. Jadi, kita nggak bisa nawarin dalam satu strategi banyak pilihan. Nggak bisa, nggak akan berguna.
pilih satu strategi untuk satu target. Setelah target strategi itu diambil sama orang itu, siapkan lagi strategi untuk maju lagi target yang lebih dalam lagi. Nah, di situ kita nggak bisa menggunakan satu strategi untuk banyak hal. Kira-kira gitu, Mas Yedi. Ya. Oke, berarti kita harus lihat dulu ya targetnya kemana gitu ya, Coach, untuk menentukan media yang cocok. Yes, makanya sebenarnya kayak ditanya, Coach Getty itu produknya apa aja? Produk saya, ada yang namanya suspecting strategi saya, bisa lihat website saya, YouTube saya, Instagram saya, Facebook saya, itu semua suspecting strategi. Untuk suspek ini akhirnya jadi prospek. Kenapa Coach dia jadi prospek? Dia WA saya ingin ketemu, dia telepon saya bertanya, dia minta ketemu saya, itu berarti sudah prospek. Kenapa prospek? Saya sudah tahu datanya dia. Nah, dari prospek, saya bangun lagi untuk dia menjadi customer. Kenapa customer? Karena dia baru belanja sekali sama saya. Oke Pak, ikut aja seminar, ada fee-nya segini Pak, untuk Bapak dapat materi-materi ini. Ada workshop Pak, masuk dia sebagai customer. Sekarang setelah dia jadi customer, dia ikut workshop 1 hari saya, dia lebih tahu value apa yang dia dapat dari saya yang tadinya cuma free aja misalnya. Wah Coach, saya ingin didampingi sama Coach Getty sehingga dia jadi member. Dia beli program-program saya setiap bulan dia beli, akhirnya dia jadi klien saya sehingga dia loyal sama saya. Itu cara ngebangun trust. Jadi nggak bisa satu strategi kita anggap orang itu udah loyal sama kita. Nggak bisa. Apa produk lanjutan yang kita bisa tawarkan untuk dia stay dan dia berinteraksi dalam jangka panjang sama kita. Kira-kira gitu. Silakan yang lain mau menanggapi atau bertanya kembali. Silakan Bu Emma. Coach, Yes. saya nanggapin ya Coach. Ini menarik nih. Kalau misalkan ada tips nggak untuk orang-orang yang baru dalam usaha, misalnya kan habis pasca COVID ini kena PHK, modal segitu-gitunya. Ya. Ketika dia mulai, serasa overwhelmed, gitu ya, semuanya banyak, gitu kan. Jadi, aduh bangun channel yang mana nih sekarang udah ribet, gitu kan. Udah gitu, ketika mulai, ini saya dapat inspirasi ini dari apa ya? Bukan toko sih, sebenarnya toko liar ya di depan sekolah saya itu. Dia keluar sih. Ownernya itu baru keluar dari penjara kasus narkoba, dia mulai hidup baru dengan dagang mie. 1 bulan dia tutup, ganti dagang lele. 2 bulan dia tutup, sekarang ganti cucian motor, gitu ya. Itu seolah-olah begitu keras kan, gitu kan. Dan lalu ya dia perlu makan, tapi di sisi lain kan perlu mencapai itu semua. Trust-nya, perlu dapat value-nya dan sebagainya dengan modal yang seminim mungkin. Ada tipsnya nggak, Coach? Nah gini, kita bisnis bukan cari uang, kita bisnis untuk dapetin uang. Pada saat kita bisnis cari uang, kita akan melakukan apa aja ganti-ganti bisnis untuk uang kita dapat. Kita nggak akan dapat apapun yang kita bangun, Pak Daniel. Jadi kita harus lihat dulu, potensi saya apa yang saya mau bangun. Apakah saya punya potensi, saya ini mengerti masakan tradisional, walaupun cuma 1 menu, tapi saya fokus untuk terus memberikan value, sehingga lama-lama pelanggan saya bertambah, pelanggan saya jadi lebih banyak, karena saya fokus terhadap value. Sehingga uang yang datang. Tapi banyak orang yang merasa, ayo usaha supaya kamu dapat, supaya kamu mendapatkan uang, sehingga dia bikin ini gagal. Pertanyaannya simpel. Sebenarnya tujuan besarnya mau melakukan usaha ini apa sih gitu. Disitulah yang kita gali value yang baik dalam diri kita yang kita nggak tahu. Ya, kalau kita mau jadi pedagang, bisa nggak Coach? Bisa. Walaupun produk itu produk orang, tapi kita ini pedagang. Kita jualan apa aja. Ya, kita ini pedagang identitasnya. Bisnis identitasnya jelas. Ada orang butuh ini, aku cariin dulu ya. Nanti kalau aku dapat, kalau harganya bagus, saya akan tawarkan. Nah, kayak gitu tuh Pak Daniel sebenarnya. Jadi bukan. Halo? Masih dengar saya. Oke. Jadi sebenarnya orang yang tadi lagi berusaha untuk dia dapetin uang, tapi kalau dia boleh menggali lagi, ya kemarin tuh saya kenal sama di acara Konus ini, ya, yang restoran
restoran apa Ciang Sana ya, Mas Yudi, itu temannya Mas Yudi tuh dia menarik tuh, dia bilang dia selama di penjara dia kumpulin koran bekas, dia bikin miniatur kapal. Nah itu harganya bisa jutaan. Tapi yang beli bukan orang Indonesia, orang luar negeri, dia kemas, dia bagusin dari koran jadi kapal finisi, dia dapat duit dari situ sehingga itu menjadi bisnisnya dan akhirnya dia bisa membuka restoran gratis untuk orang makan. Nah, itu luar biasa. Bagi saya, dia memberikan value yang selama ini dia dapat dan dia menjelaskan value tersebut dalam bentuk produk yang dia buat, tapi orang senang sama orang ini. Akhirnya dia sukses hidupnya. Nah, itu salah satu contoh. Kenapa dia akhirnya menjadi sukses? Karena dia menemukan identitas dirinya dari value yang dia punya, sehingga dia membuat bisnis yang identitasnya kuat. Itu poin. Jadi, kenapa orang itu bisnisnya sukses? Karena dia menemukan identitas dirinya yang kuat, dia menggunakan value-nya itu untuk membangun bisnisnya, dan dia membuat bisnisnya itu juga kuat seperti dirinya, sehingga identitasnya dilihat orang berbeda. Kata kunci. Mantap, Coach. Mantap, Coach. Setuju. Keren. Unik ya, Coach. Memang harus identitas itu memang kita branding image berarti ya, Coach ya. Yes, jadi kalau Branding di dalam iceberg identity ini, teman-teman, iceberg identity. Kenapa saya bercerita tentang iceberg identity? Saya menjadi coach juga mendapatkan iceberg identity saya yang tepat. Saya punya identitas, sehingga identitas itu saya membangun value saya. Begitu saya punya identitas dan value, belief system saya, keyakinan saya tumbuh. Belief system akan membuat kita punya skill set. Ingat, ini iceberg identity. Identitas, value, belief system, skill set. Sehingga ini membuat kita punya perilaku ini, aktivitas yang kita punya, inilah yang kita lakukan dalam bisnis atau dalam kehidupan, sehingga hasil kita dapat. Poinnya itu. Yeah. Jadi sekarang teman-teman yang ada di sini coba tanya. Saya ini berbisnis, orang di luar saya merasa identitas saya siapa sih? Cocok nggak sih? Bener nggak sih? Gitu. Jangan-jangan identitas kita itu berbeda dianggap orang dengan apa yang kita lakukan. Sehingga kita nggak dikenal sebagai pebisnis yang memang tidak ada duanya. Nah, ini PR-nya nih. Kalau Mas Yudi kan orang kenal di Konus sebagai master networking. Itu duit, Mas Yudi. Master networking itu duit. Tapi Mas Yudi semuanya dijadikan sosial. Padahal kalau Mas Yudi bisa membuat identitas itu menjadi sebuah profesi yang bisa mendapatkan duit, udah kaya raya Mas Yudi. Mas Yudi penuh ketulusan, Pak. Makanya Mas Yudi harus ketemu saya, harus saya komporasi, Bu, dikomporin dulu. Memang itu bicara bukan konsul. Kalau konsul tetap dari awal sosial oriented, berarti di luar konsul. Mungkin karena tinggalnya di daerah, Pak, jadi tidak terkontaminasi dengan Jakarta yang penuh dengan kapitalisme. Jauh ya, Bu ya. Nah, jiwanya masih cool, Pak Coach Gedi. Belum hirup pikuknya Jakarta gitu yang penuh dengan macam-macam ya, Pak. Ini ada Mas Roni juga nih, Mas Roni biasanya aktif nanya Mas Roni Panang. Selamat datang pesanan Pak Roni. Selamat datang Pak Roni. Ya, suaranya kurang tadi. Ya, enggak explore Pak Roni. Diulang. Maaf terlambat, tadi ada kegiatan. Sehat, Mas Roni sehat. Harus selalu sehat. Nih, saya masih di mobil, Mas, jadi mohon izin belum bisa on kamera. Ini udah pindah tempat nih, istri saya yang bawa mobil, tapi mereka lagi di luar lagi makan, saya di mobil masih. Keren, semangatnya luar biasa nih, terus kiri gitu kan. Yang namanya teknologi, Pak, kita bisa di mana aja. Ini kecanggihan teknologi, ya. Jadi materi seminar tetap jalan walaupun orangnya jalan-jalan. Namanya work demand tuh Pak, dimanapun bisa. Tapi memang sepertinya di luar negeri juga seperti itu Pak, hampir sekarang.
kebanyakan ya dengan kondisi seperti ini, jadi kadang-kadang bawa laptop kemana-mana gitu. Yes, benar Bu. Silakan kalau ada yang mau Iya. diskusi tanya. Jadi Silakan, sebenarnya Pak. trigger itu yang dipentingkan sehingga kita tahu apa yang membuat orang segera menghubungi kita gitu. Pak, cara kita bisa tahu kalau ini triggernya match atau kena klik itu gimana, Pak? Nah, dari yang tadi saya kasih ya, 7 mental trigger itu, kita lihat bisnis kita itu lebih cocok pakai mental trigger yang mana gitu, Bu. Kayak misalnya ibu tuh kan misalnya jual tas branded. Berarti unsur triggernya adalah scarcity, barang itu langka. Yang kedua eksklusif, barang itu bernilai tinggi. Nah, tinggal Ibu atur bagaimana orang itu supaya bisa segera hubungi Ibu dengan tadi curiosity, orang bikin penasaran. Nah, 3 itu Ibu bisa bikin sebagai kalimat copywriting atau video yang Ibu buat di TikTok atau di Instagram sehingga orang langsung menghubungi Ibu, tapi jelas strateginya, jelas targetnya, jelas pola dalam Ibu membangun rasa orang penasaran tadi. Jadi ini bukan masalah marketing pemasaran, tapi marketing penasaran. Marketing penasaran ya, Pak. Ntar saya pikirin, Pak. Enggak, tapi sih memang sih kalau saya merasa tuh memang demand-nya aja yang turun, Pak. Tapi kalau untuk 2 tahun yang lalu tuh, wah itu luar biasa kalau saya. Emang demand-nya turun. Headline-nya begini Bu, headline-nya. Saya bantu headline-nya. Apakah Anda mau terus berdiam di rumah sementara ya Anda sudah sangat rindu dengan hangout? Terus Pak. Tapi hangout Anda, apakah Anda masih menggunakan tas lama Anda? Nantangin sih Bapak. Malu dong. Malu dong zaman pakai tas lama gitu. Kan? Tapi itu bukan karakter saya loh, Pak. Pak, Gitu tapi itu bukan karakter saya, Pak. Saya nggak pernah melakukan hal-hal yang terlalu opposite gitu loh, Pak. Bikin low spend, Bu. Low spend. Anda mau kelihatan kuno, sementara COVID aja keren, viral. Itu luar biasa. Boleh juga tuh triggernya, Pak. Triggernya ya. Tapi memang luar biasanya nih, Pak ya. Kalau saya lihat ya, perkembangannya kan memang kayaknya semua tuh beralih ke TikTok ya. Tapi kita belum tahu TikTok itu memberikan trust ya, karena banyak sekali itu penipuan banyak banget di TikTok loh, Pak. Oh iya Bu. Banyak banget gitu loh. Jadi ada juga yang sedikit against, maksudnya gini, oh TikTok nih begini banyak juga sebenarnya. Cuman kendalanya kalau saya pribadi, kalau saya kan tipe yang nggak mau yang sekarang TikTok kan live-nya itu kan dia kayak seperti flexing ya kadang-kadang ya. Sekarang kan lagi marak ya Pak ya, flexing gini berubah menjadi ya namanya flexing ya Pak ya di TikTok itu begitu. Cuman saya tetap bertahan dengan cara-cara lama saya. Apa itu masih ampuh Pak? Bu, semua orang yang kenal Ibu mirip dengan Ibu. Semua teman-teman yang dekat sama Ibu karakternya mirip Ibu. Ya, kalau ada orang yang tidak mirip sama kita, dia nggak mungkin berhubungan sama Ibu. Jadi nggak usah khawatir, Bu. Oke. Karena bisnis itu mirroring kita. Pelanggan kita adalah mirroring kita. Ya, betul sekali. Gitu. Betul ini betul. Nanti yang flexing itu nanti konsumennya orang norak, Bu. Iya, betul. Karena saya dalam berdagang saya nggak pernah saya show off sayanya, tapi tetap selalu barang produk saya gitu loh. Jadi kalau ngelihat perkembangan sekarang tuh, kok ini sebenarnya yang dijual apanya gitu loh, bukan produknya, tapi ya agak-agak lebay kalau menurut saya sih gitu loh, kebanyakan sekarang sengaja gitu loh. Gimana tuh tanggapan Coach? Ya,
Artinya kan orang senang ikut-ikutan. Sementara ini satu kondisi yang saat ini melanda generasi muda. Nah. Begitu dia tampilkan sesuatu, upload foto, upload video, dalam berapa menit berapa followernya kan gitu, Bu. Anak saya aja itu kalau upload foto yang nge-like 500, Bu. Kalah saya, coach itu paling kalau misalnya saya upload 30 juga udah bagus. Padahal apa karena kita sudah ketuaan, coach? Masalahnya teman-teman kita itu dia lihat tapi dia nggak nge-like, Bu. Dia cuma lihat aja. Tapi kalau ini ya nge-like itu juga sebuah tren. Nge-likein temennya itu tren. Jadi yang di temennya, wah di sini nih like. Dia kayaknya udah sama seperti kita dulu itu, kalau misalnya ada yang ulang tahun kita siram gitu. Kalau ada yang apa tuh kayak tren gitu. Seperti itu, Bu. Dalam bentuk yang berbeda aja. Itu kalau iya memang itu kondisi gini, kadang di sosial media yang like sedikit, tapi pada saat kita bikin story yang lihat banyak Bener, banget. Bu. Itu artinya orang itu memantau kita gitu, cuman dia nggak mau tampil kelihatan. Yes. Itu piye, coach? Ya memang itu, seperti itu, Bu, karakternya. Yeah. Jadi kalau misalnya kita kan gini, generasi kita kan ada range umur ya, Bu. Teman-teman kita pakai baju ya sesuai dengan apa yang kita suka juga. Datang ke restoran yang kita suka juga. Ternyata restoran favorit anak kita berbeda, Bu, sama anak kita, Bu. Baju yang mereka pilih berbeda, Bu. Nah, itu namanya value yang memang berbeda. Gitu. Oh, biarin aja, Pak, ya. Beda market, beda ini kita go on aja ya, Pak. Yes. Oke. Cuman ada kata kunci begini. Kalau kamu mau tahu anak kamu, pahami yang dia lihat, pahami yang dia dengar, dan baca apa yang dia baca. Nah, jadi kita bisa mengetahui value-nya. Artinya kita pun beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada ya, Pak, tanpa harus kita keluar dari jalur kita ya, Pak. Yes, kita perlu tahu tapi tidak harus berubah, kira-kira gitu, Bu. Iya. Karena kita udah branding image-nya seperti itu gitu loh. Ya, terus aja ya. Cuman ya itu yang saya hadapin, yang maksudnya yang saya lihat dari teman-teman saya, ya mereka berhenti gitu loh, banyak yang tiarap, malah aku udah lelah gitu loh, dagang gini, padahal kan saya tahu gitu loh, mereka tuh hidupnya dari situ gitu loh. Artinya kalau saya kan ya istilahnya ada kerjaan yang lain, ada passive income yang lain, tapi ada yang benar-benar berpenghasilan dari penjualan online itu, Pak. Jadi kadang-kadang saya bilang, aduh kasihan juga gitu loh. Kadang-kadang saya sendiri yang beli juga. Begini, Bu. Kenapa? Kasihan banget. Kenapa kita semangat? Karena setiap hari kita selalu ketemu hal baru. Setiap waktu kita ketemu orang baru. Membuat kenapa orang itu bosen? Karena dia tidak membuat situasi-situasi baru, ketemu orang baru. Saya lagi dampingi beberapa gitu ya, Pak, ya? Ya, saya lagi dampingi beberapa UMKM yang mungkin boleh dibilang UMKM ini selama ini cuma dagang. Kalau disuruh ikut seminar, nggak pernah mau karena dia pikir apa seminar gitu-gitu aja. Sebenarnya bukan seminar gitu aja. Pak, diarahkan ke Beli Terus, Pak. Jadi diarahkan ke Beli sebenarnya Terus, ada programnya, Pak. Kalau ada pemikiran kita seminar gitu-gitu aja, sebenarnya kitanya yang gitu-gitu aja. Seminarnya mau bagus-bagus aja. Workshopnya bagus-bagus aja, tapi kitanya yang begitu-gitu aja. Nah, kata-kata ini nih, ya, begitu dia hadir, saya gali, dia dengar hal-hal baru dari saya, dia lakuin, baru 2 kali sesi ketemu saya, omsetnya sudah naik 100%. Jadi selama ini dia hanya melihat hal-hal yang itu-itu aja. Saya bilang, yang itu-itu aja tuh bukan hal yang didapat, tapi karena kita nggak punya cara lain, nggak punya teman lain, nggak punya pelanggan lain. Yang kita tanyain ya muter-muter di situ aja orangnya. Kira-kira gitu. Masuk akal ya, Pak Daniel ya? Ya. Saya mau nambahin sih, Bu. Silakan. Bu Emma, nggak perlu khawatir ya seperti yang kata Coach Getty itu ya. Dia punya anak 500 like-nya, sebagai coach 30.
Tapi walaupun gitu, yang 30 itu yang ngasih uang jajan ke yang 500. Nah, Itu yang ada duit, Kak. Ngapain ngurusin anak yang alay? Ada lagi gini, Pak. Itu Pak aja. Daniel, ada lagi gini. Iya. Ada lagi temen yang jualan yang dia pakai fake follower. Itu dia baru, Ya. baru berapa tahun, tiba-tiba fake-nya luar biasa, boom. Itu sebenarnya gimana sih, Pak? Cara kerjanya efektif nggak sih sebenarnya penjualan dia itu, Pak? Dengan fake follower itu? Sangat nggak efektif. Oh, Efektif cuma ngasih social proof awal-awal. oh gitu. Tapi Udah itu kalau mereka kontennya- apa? Hilang atau gimana, Pak? Ya cuman gaya doang, gaya-gayaan gitu. Karena saya isi dari customer saya itu cuman sekitar 90-an lah, kurang lebih. Total customer ada 200, tapi dia repeat. Itu lebih menarik dibanding like-nya banyak, itu nggak penting gitu loh. Sama saya Instagram saya cuman 1.300, tapi itu rata-rata repeat order sampai sekarang ya. Nah, kadang-kadang saya punya teman yang sampai ribuan gitu loh. Terus saya tanya, penjualannya itu, tapi saya nggak mau nanya, ya istilahnya kan sama-sama kompetitor istilahnya kan. Cuman kan saya nggak merasa berkompetitor dengan orang lain ya. Kalau saya berkompetitor sama diri saya sendiri, istilahnya gimana saya upgrade diri saya kan. Ya itu, tapi saya lihat tuh followernya kan banyak banget tuh, Pak Coach Getty. Itu sebenarnya mereka ikut. Itu kelihatan nggak sih sama buyer-buyer yang lain? Bisa nggak sih mereka bedain gitu, Coach? Ya, sebenarnya kan kita bisa lihat dari insight yang ada di setiap kita upload gitu ya, Bu. Kan ada datanya. Instagram kan kasih data ya, insight-nya, terus follower barunya gitu ya, bagaimana reach-nya itu selalu bertambah gitu kan. Makanya bagaimana membuat mereka itu interaksi sama kita, itu hal yang berbeda dengan kenapa mereka itu cuma ngelihat aja kan gitu kan. Jadi bagaimana dia berinteraksi. Saya punya klien, dia penjualannya bagus banget, tapi setiap Instagramnya nggak ada yang nge-like. Dia itu jualan namanya korset kesehatan untuk orang itu balik ke tubuh ideal. Mana ada yang berani nge-like korset, karena orang lihat berarti lu gendut ya. Mahal, Pak. Kagak ada yang berani nge-like. Saya tahu tuh korsetnya 15 jutaan ke atas, Pak. Nah, apalagi produknya impoten, Coach ya. Kagak ada yang berani nge-like gitu kan. Karena mereka takut ketahuan gitu. Ya. Tapi interaksi bisnisnya bagus, jualannya bagus kan gitu. Iya, betul. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman dari apa yang saya share ini dapat. Karena gini, kalau di saya ya, di coaching bisnis saya gitu ya. Di coaching bisnis saya itu banyak orang yang jago jualan sehingga dapat klien tapi dia tidak bisa mempertahankan kliennya. Ya, orang kontrak klien didampingi cuma 3 bulan. Rata-rata klien saya dampingi 4-5 tahun, Bu Emma. 4-5 tahun yang tadinya omsetnya cuma puluhan juta, sekarang miliaran. Dan real itu kliennya masih ada sampai saat ini dan mereka masih berinteraksi sama saya. Jadi coach itu bukan coach kutahe gitu loh. Coach kutahe itu ya lu certified, kelihatan hebat, bagus. Tapi testimonial kliennya bukan hasil. Testimonial kliennya cuma ya saya dapat insight, dapat ini. Tapi apa yang didapat gitu? Tumbuh nggak bisnisnya gitu? Nah, disinilah kita perlu membuat sebuah yang tadi social proof yang jelas. Bukan cuma sekedar buat ya apa bedanya kita dengan teman-teman yang sekarang ini lagi rame nih ketangkep karena buat robot seakan-akan robotnya itu tahu tentang perubahan fluktuasi saham. Ternyata itu bodol semua. Ya. Dia cuman bikin pakai abal-abal, bukan berdasarkan data. Hebat ini orang. Jenius. Ya. Tapi ternyata itu nggak ada semuanya dan banyak yang ketipu gitu kan. Nah ya dia akhirnya ini sendiri, nanggung sendiri akibatnya. Kenapa? Karena dia sombong di sosial media. Kalau dia nggak sombong, mungkin sampai sekarang dia masih nipuin orang gitu. Tapi Pak, itu bukannya salah satu cara dia flexing, dia biar bisa dapatin mangsa baru ya Pak?
Ya kalau urusannya sama polisi mah udah kagak flexing, Bu. Kalau Enggak, urusannya sama polisi, Flexing sama polisi. Sebelumnya. iya. Kalau dia flexing, dia nggak berurusan sama polisi. Kalau udah berurusan sama polisi, itu udah berarti ada orang penting yang ketipu sama dia. Oh iya, benar. Iya. Dan hal seperti itu ada setiap waktu, Bu. Dulu tentang arisan gold, arisan emas, orangnya ngilang. Orang yang bawa ke sini ngilang, gitu kan? Karena memang kayak saya tidak pernah ikutan bisnis yang seperti itu. Kalau mau bisnis yang aman aja deh. Iya. Kalau mau ini duit ya beli aja properti, jelas fisiknya ada. Kalau sesuatu yang sifatnya Anda tidak pasti dan itu tidak ada jaminannya dari pemerintah, nah itu yang berbahaya. Pada satu waktu kita akan ya rela. Sekarang yang pasti aja, Bu, Ibu beli apartemen. Pasti beli apartemen, apartemennya ada, apartemennya dibangun. Di tengah jalan apartemen itu merasa dia tidak bisa terusin, dia bangkrutkan, uang kita hilang. Itu jelas loh. Apartemen. Kenapa? Karena aturan dari apartemen properti. Kalau terjadi sengketa, terjadi masalah, bangkrut, dia itu bayarin kontraktor-kontraktornya dulu. Sementara orang kayak kita nih yang beli udah taruh duit, itu kalau itu yang paling terakhir. Itu yang paling terakhir dibayar. Ini banyak yang terjadi. Ada kabar nggak Pak soal Mekarta, Pak? Mekarta itu bentar lagi akan, nggak tahu juga ya, kasusnya saya nggak tahu karena udah banyak orang yang beli tapi sampai sekarang belum jelas kan gitu. Dipindahin, Coach. Nah, dipindahin. Teman Dipindahin. saya, Gimana, sahabat Pak? saya, Pak papanya beli. Daniel, dipindahin Pindahin. di mana? Saya salah satu orang yang beli Mekarta juga loh. Saya udah WA Pak Reza Khattab, nggak dapet jawaban nih. Ada yang bisa bantu nggak nih? Jangan curhat, Bu, Ibu curhat. Jadi curcol deh. Jadi curhat. Saya betul butuh bantuan ya, artinya ya memang saya bisnis apartemen ya, beberapa apartemen saya berjalan, saya masih dapat passive income. Cuma ini satu saya kena ini Mekarta. Ada yang mau bisa bantu nggak? Mas Yudi itu Mas Yudi, ada orang Mekarta nggak? Tolongin dong. Unit saya udah jadi, saya udah relokasi, tinggal serah terima. Sampai sekarang belum Mas Yudi. Kata Mas Yudi yang lebih mahal aja di Jakarta Barat itu. Pak Roni kayaknya, Bu, solusi ya bisa bantu Pak Roni. Pak Roni, ada yang bisa bantu nggak? Saya minta tolong nih. Ada nggak orang bonus yang orang Mekarta, Pak Yudi? Pak Yudi, ada nggak? Serius ini saya. Pak Yudi, ada nggak orang Mekarta? Orang apa, Bu? Orang Mekarta. Daerah ini di Di Cikarang. Surabaya ya, Pak. Pak Yudi, ada pejabat Cikarang nggak? Pejabat Cikarang. Lurahnya aja ketipu. Lurahnya aja ketipu. Aduh, Tuhan, ada pusing kepala. Cuman sebenarnya Ibu ikutin aja alurnya dia. Kayak sahabat saya, papanya kan beli udah tanggung gitu kan. Dia bilang pindah nambah uang, ya udah nggak apa-apa, yang penting jadi. Iya, udah saya juga udah relokasi ke distrik 1. Jadi bangunan udah jadi, tinggal nungguin. Itu gimana prospeknya gimana Pak? Kalau yang udah sampai ke arah situ masih ya Pak ya, masih kan ya? Masih nggak sih? Ya kebetulan ya memang dia menyelesaikan dengan cara kayak gitu. Kalau sahabat saya punya papa. Akhirnya gitu. Gimana Pak, teman Bapak? Ya saya nggak kepoin lagi lah, Bu. Saya kepoin orang kan nggak nyaman ya. Kepoin dong Pak, kasih nomor telepon, kan senasib saya Pak. Oke, nanti kapan kalau saya ke Kerawang ya. Kebetulan kan saya juga di Cikarang juga ada rumah. Oh, Pak Daniel di Cikarang. Iya, juga ada di sana. Dan lewat karena anak saya itu sangat gila-gila sama Mekarta. Oh. Disuruh beli ke sana. Saya bilang enggak. Akhirnya beli ya, akhirnya beli kan. Saya juga karena ada diskon 40% itu Pak, dibujuk-bujuk temen jadinya ya udahlah belilah gitu. Tapi Bu, beli di Sumenep aja Bu, aman Sumenep. Di Madura.
mata klien Aman. Buset, cuma nama. Ini ilmunya Coach Getty yang disalahgunakan kali ya, Coach Getty, Ya, Pak. memberikan saya harus hope. gimana? Memberikan hope. Memberikan hope. Ini hope nih. Hope apa hoax sih Pak sebenarnya? Ini mah hoax Udah kayaknya udah ya, Pak. kena hoax, masih pengen hope untuk hoax berikutnya. Nah. Hati-hati gitu. Tapi menghancurkan company reputation kan Pak? Apa Coach ya? Iya. Iya. Oke, Bu Emma, Pak Daniel. Nah, ada Oke. lagi nggak nih? Ini saya rasa tinggal kita praktekin nih. Mudah-mudahan sih teman-teman mudah mempraktekannya. Nanti kalau bersedia, nanti saya share slide-nya. Kalau memang mau, saya share slide yang tadi saya Boleh, buat boleh Pak. lewat share aja, Mas Pak. Yudi. Ya, Siap. gitu. Nanti kita Oke, kan banyak belajar. Oke, siap. mantap. Oke, Bu Emma, Pak Daniel, kalau nggak ada lagi kita tutup sesi hari ini. Menarik, Baik. teman-teman Ya, sangat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin ya Terima Allah. kasih Amin Coach. ya Rabbal Terima kasih Saya Alamin. hari banyak. ini. Oke. Thank you. Thank you Foto bersama Jadi, dulu ya. yang sudah. Foto bersama Foto dulu. dong, foto. Foto ya. Cuma Oh ya foto. Udah Mas Yudi, foto. Oke. Sudah. Oke. Yes, Sip. mantap. Good. Baik, Pak terima Daniel, kasih. saya minta itunya ya, kontak temennya, biarkan saya senasib gitu loh Pak. Oh iya, nanti saya tanyain ke sahabat saya. Gitu, Saya papanya yang langsung, beli. saya langsung ke Pak Direkturnya belum. Sebentar mulu. Udah dari Iya. 5 tahun sebentar mulu, sebel banget saya Pak. Ya Oke, Allah. saya mohon pamit ya teman-teman. Sukses, sehat semua. Thank you Coach. Coach. Thank you Coach. Thank Sukses. you. Salam Bye-bye. sukses, sehat selalu. Ya. Nah, Nanti itu Bu, kalau saya dapat saya kontak Silakan ya. ngobrol.